Jadi saya dilantik untuk sebagai wakil bupati, Pak, bukan sebagai tukang ketik, bukan sebagai Ya, tukang pencatat. Bagaimana saya bisa bekerja kalau saya tidak punya tukang ketik dan tukang pencatat? Itu yang membuat membuat saya melaksanakan fungsi wakil bupati, iya mau, tapi bagaimana caranya? Karena tidak ada alatnya kan gitu. Sebenarnya ini bukan tentang hubungan yang tidak baik ataupun baik. Jadi itu menjadi dinamika politik lah. Dan hubungan saya ya, sama bupati sejauh ya, ini baik secara personal, tapi kalau dilihat oleh sistem pemerintahan yang dimana itu dibaca oleh anggota Dewan DPRD, jadi ini kan bukan rumor, ini bukan gosip, tapi menjadi satu nota resmi DPRD Kabupaten Indramayu telah melakukan interpelasi ya, beberapa mungkin tahun lalu ya, dan di interpelasi itu ada beberapa materi yang dipertanyakan. Yang pertama tentang bagaimana tentang visi dan misinya yang capaiannya, lalu ada beberapa kebijakan dari Bupati Indramayu dan kembali yang terakhirnya adalah tentang tidak diberdayakannya wakil bupati. Itu berarti ya, sebuah fakta hukum ya tentang hal itu. ya, Lalu jawaban bupati yang saya ingat yang saya baca bahwa akan ada perbaikan dari itu semua. Lalu masyarakat diwakili oleh DPRD menyatakan kembali memanggil saya konteksnya dalam rapat dengar pendapat 5 bulan yang lalu. Lalu ditanyakan kembali oleh fraksi-fraksi, bahkan ada fraksi Golkar, PKB dan semuanya menanyakan apa kinerja wakil bupati. Saya bilang kalau kinerja saya mesti tanya sama kepada bupati karena menurut undang-undang wakil bupati bertanggung jawab kepada bupati, bukan kepada DPR. Jadi kalau memang Bapak ingin tahu saya kerja seperti apa, silahkan tanya ke bupati. Lalu dia bilang, bagaimana tentang foto-foto yang tidak ada di seluruh Indramayu kecuali di gedung DPRD? Bagaimana tentang kewenangan dan lain-lain? Saya pikir bahwa itu adalah urusan internal bupati dan wakil bupati. Tapi kalau Bapak melihat tidak ada foto saya, ya jangan tanya sama saya karena saya bukan tukang pasang foto. Saya nggak tahu anggarannya seperti apa. iya, iya, Malah iya, saya balik bertanya kepada DPRD pada saat itu, Pak DPRD, apakah dianggarkan untuk wakil bupati bekerja? Konteksnya tentang eh, ajudan, protokoler, Satpol PP, Aspri, dianggarkan tidak, Pak. Karena tadi ada sempat salah satu anggota dewan yang nanya apa kerja saya balikin tanya, hmm, Anda meminta saya untuk masak misalnya kan gitu. Tapi Anda tidak memberikan peralatan untuk masak, tidak diberikan bahannya untuk masak. Lalu Anda nanya sama saya, mana masakannya? ya, Itu menjadi salah satu analogi yang membingungkan bagi saya. Walaupun saya tidak menjawab apa kerja saya karena itu urusannya sama bupati. Nah, ya, lalu ditanya hubungan saya sama bupati. Kalau hubungan saya sama bupati as a personal, baik. Lalu ada ketua fraksi Golkar menaikkan, sudah, jangan berbelit-belit. Waktu itu Pak Muhaimin bilang, menurut hmm, Anda, hubungan antara bupati dan wakil bupati itu sedang baik-baik saja atau tidak? Lalu saya mengatakan, kalau hubungan wakil bupati dan bupati, konteksnya dalam proses pemerintahan tidak baik. Kenapa? Saya bilang, saya balikin lagi. Bukankah di DPRD ini sering ketika tidak dihadiri oleh bupati, tapi tidak menugaskan wakil bupati? Jadi jangan ya, menanyakan sesuatu yang sebenarnya Anda sudah tahu jawabannya. Tapi kalau Anda ingin saya mendeklarasikan statement bahwa ada ketidakharmonisan konteksnya bupati dan wakil bupati dalam kenegaraan, ya iya, karena sudah jelas. Anda kemarin lihat sendiri, saya bilang itu. Ketika ada rapat paripurna dan bupati tidak hadir, yang duduk di meja bupati itu bukan wakil bupati, tapi sekda. Saya mau nanya lagi, apakah aturannya seperti itu? Setahu saya, tidak seperti itu. Lalu dalam beberapa rapat-rapat yang lain ya, seperti ketika ulang tahun Kabupaten Indramayu misalnya, apakah memang wakil bupati duduknya di bawah bersama penonton atau di atas? Saya bertanya. Jadi Anda yang menjawab sebenarnya, jangan dibalikin ke saya. Sampai akhirnya salah satu wakil ketua DPRD yang bernama Pak Sirojudin, sahabat saya, mengatakan, sudah begini saja. Saya sebagai partai pengusung akan mendamaikan. Saya balikin tanya, memangnya ribut siapa? Sudah, siap tidak wakil bupati untuk dipertemukan dengan bupati? Ya pasti siap. Lah wong saya standby 24 jam kok. Karena saya akan bekerja berdasarkan nota kedinasan dalam artian konteksnya disposisi. Dan tidak ada satupun disposisi yang tidak saya lakukan. Semua yang saya lakukan. ya, Jadi hmm,
Saya menunggu nih, sebenarnya saya masih menunggu dari udah 6 bulan ini yang katanya, PDI Perjuangan konteksnya di sini adalah Pak Sirojudin sebagai ketua partai juga, dan itu bisa dilihat ya, semua itu ada rekam jejak digitalnya bahwa akan mempertemukan, akan memediasikan atau apa, sampai sudah 6 bulan ya tidak ada apapun. Hmm. Terlepas dari itu, tadi kan pertanyaannya, ada apa hubungannya antara wakil bupati dan Ya, bupati tentang keharmonisan? Itu yang bisa saya jelas. Jadi saya dilantik untuk sebagai wakil bupati, Pak, bukan sebagai tukang ketik, bukan sebagai ya, tukang pencatat. Bagaimana saya bisa bekerja kalau saya tidak punya tukang ketik dan tukang pencatat? Itu yang membuat membuat, saya melaksanakan fungsi wakil bupati, iya mau, tapi bagaimana caranya? Karena tidak ada alatnya, kan gitu. Dan, saya konteksnya adalah, saya ini mundur secara personal karena janji yang keluar dari lisan saya tentang 99 hmm, janji itu. Jadi ketika misalnya itu tidak tercapai versi saya punya hak untuk mundur. Kenapa? Saya lihat sampai saat ini masyarakat yang menagih janji kepada saya, bagaimana tentang 1.500 kilometer jalanan yang sudah pasti bisa kita lihat tidak sampai segitu dan jauh dari situ. Bagaimana tentang 1.000 embung, bagaimana tentang sekolah bola, bagaimana tentang lapangan bola di setiap desa, bagaimana tentang menggaji imam masjid. Ini para imam masjid dan para kiai tanya sama saya, "Anda berjanji dan janji itu akan ditagih di akhirat nanti, bahwa Anda akan menggaji imam masjid, imam musola senilai 1 juta, bahkan berjanji untuk memberikan honorer guru senilai 1.600.000 ya, di antara 6.000." Jadi artinya saya kewalahan. Bagaimana ya, saya bisa melakukan kinerja itu kalau tidak ada tools-nya? Segala janji yang keluar dari mulut saya, walaupun waktu itu adalah paslon, saya emban sendiri untuk saya tanggung ini. Memangnya mundur ini baik buat saya? Ini juga ya, buruk buat saya, artinya ini saya ambil resiko, tapi ini sudah bulat bahwa yang terbaik, walaupun ini buruk, tapi terbaik dari yang ya. pilihan yang buruk lain adalah saya mengundurkan diri.